Kali ini saya membawa kabar terbaru tentunya dari reel baru pula, yaitu datangnya dari Kyoto Libero. Seperti ini. Launching dengan ada beberapa tipe. Kebetulan yang dikirimkan kepada saya ukuran 3000 HSX. Kyoto Libero ini ada dua tipe, ada yang tipe HPS dan ada tipe HSX. Nanti saya akan jelaskan seperti apa perbedaan atau perbandingan di antara keduanya. Yang baru bergabung ya subscribe dulu dong biar channel ini bisa lebih ramai karena kalian, dan simak terus. Tampilan secara dekatnya. Ini yang paling keren karena jarang-jarang sih ada reel di kelas 300 ribuan ingin mencantumkan mereknya di bagian spool. Itu Kyoto Japan Quality Tackle. Saya kan selalu menimbang dulu berapa sih berat pada reel ini. Beratnya 283 gram. Kita bahas dulu di bagian bodi. Ini bodinya tebal. Dan bahannya grafit. Di sini ada tertulis Kyoto Japan Quality. Saya familiar sih untuk spool seperti ini. Cuttingannya mirip-mirip Daiwa ini. Kerapatannya kita lihat. Sangat rapat di bagian bile arm. Dan kita dengar dulu klikernya guys. Kita dengar dulu klikernya. Di bagian rasionya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih sedikit. Ya, benar juga ya. Ini rasionya sesuai ya dengan spek yang disajikannya, 6.2 banding 1 kali putaran. One way-nya mantap nih. Nih, ngeremnya bagus ya. Ini pengeremannya mantap. Ini skru dan siku-sikunya ini berjenis power handle. Jadi kemudian di sini bagian round knob-nya menurut saya ya cakep sih ya. Di sini tertulis Kyoto Japan Quality. Biasanya kalau reel di kelas 300 ribuan itu knob handle-nya sudah bulat dan bagian luarnya itu datar, dan hampir dimiliki oleh beberapa tipe-tipe reel seperti Golden Peace Turbo, seperti Kenshi The Coral, Iroli Supia, Daido Demos 2, Daido Demos Pro Series, dan beberapa reel di kelas 300 ribuan. Tapi kalau untuk Kyoto dia memiliki round knob eksklusif ya menurut saya. Reel yang memiliki round knob tersendiri dari beda dengan yang lain. Saya coba membukanya. Ada apa di dalam round knob Kyoto Libero ini? Terdapat baut yang permanen. Ya, ini terlihat ada busing warna hitam di dalam itu. Tuh, ada busing yang berwarna hitam. Ternyata di sini adalah permanennya, guys. Oke. Dan di sini tertulis 3000 HSX. Tipenya ini ada HPX, ada HSX. Nah, kalau HPX itu round knob-nya dia berbentuk gepeng. Itu gepeng mirip-mirip dengan round knob Fugu Eiji, Fugu Niji, dan round knob Daido Hydra dan Daido Osea. Kalau HSX ini round knob-nya sudah bulat, yaitu berada di ukuran 3000 dan 4000. Kalau untuk ukuran 1000-nya dia menggunakan tipe yang gepeng gitu. Knob spoolnya di sini tidak diberikan seal di sini. PE 0,28 itu muat 165 meter. PE 0,28 itu setara dengan PE 3 ya guys. Itu muat hingga 160 lebih di sini. Bagian drag washer terdapat 3 key washer dan 3 pelp biasa. Dalam key washernya itu berbahan, saya pastikan ini belum anti karat sih sebenarnya. Dari ciri-cirinya saja kita lihat ini bukan anti karat. Nah, gitu. Nah, di sini ada busing kuningan. Di sebelahnya lagi ada busing plastik. Nah, inilah pentingnya review sehingga kita bisa mengetahui secara langsung. Reel ini menggunakan 2 busing, 1 busing yang dari kuningan dan 1 busing yang plastik. Klikernya seperti ini guys. Kliker terbaru pada umumnya ya. Dan bahannya ya sudah anti karat ini. Bahannya stainless gitu. Jadi dia tidak nempel ini. Bahannya tidak nempel.
Itu ya, lumayan ya untuk di bagian clicker dan kick bailnya ini tebal ini. Apakah dia menggunakan snap atau menggunakan pegas spare? Nah, dia menggunakan pegas spare seperti ini, dan di dalamnya terdapat besi ya guys. Nah, ini yang paling keren menurut saya. Dia besi, jadi dia tidak menggunakan plastik. Biasanya kalau plastik di sini itu cepat aus, dan ketika digunakan dalam jangka waktu yang lama akan aus dan menjadi kalah, sehingga otomatiknya itu sudah tidak berfungsi lagi. Bagaimana tingkat kekaguan rotor ini? Luar biasa kaku ya guys. Ini yang saya akan tampilkan, memiliki sudut-sudut di bagian kiri dan kanan ini. Nah, ini itu memiliki molding tersendiri dan cetakan model terbaru seperti ini. Jadi dia tidak langsung model cembung di sini. Ini diberi justru ada sudut seperti ini, dan saya yakin fungsinya adalah untuk memperkokoh di bagian rotor. Itu saja sih. Ya tentu bahannya grafit, dan ini tingkat kekakuannya guys. Lihat. Ini lumayan kaku ini, tidak goyang. Saya juga melihat ada keunikan di sini bagian penutup covernya. Ini penutup cover one way-nya. Kita lihat one way-nya di sini. Ini menggunakan bearing terbuka. Ini bearing induknya. Ini menggunakan bearing terbuka. Ada busing lagi sini. Jadi tidak ada bearing sebenarnya di sini, hanya ada busing ya. Aduh, sangat tanggung ya untuk Kyoto Libero. Kenapa tidak diberi bearing saja di sini? Ini one way clutch-nya seperti real pada umumnya. Selanjutnya saya akan mengupas di bagian cover body. Ada frame yang berwarna silver di sini. Nah, kita tarik mensapnya. Ini mensapnya guys. Dia masih baja secara keseluruhan. Ini yang menarik sih menurut saya. Beberapa reel belakangan ini yang saya review, dan pasti juga teman-teman tahu dan ingat, itu jarang-jarang yang memiliki mensap berbahan kuningan seperti ini. Biasanya itu berbahan campuran stainless. Jadi pencampurannya di sini menurut saya kurang rapi. Di sini seperti ada celah ini. Gitu. Seperti biasa untuk di bagian drive gear saya selalu menguji tingkat kepadatannya. Jadi menurut saya kepadatan itu sangat mempengaruhi kekakuan sesuatu benda, terutama di bagian logam terlebih daripada bahan zinc alloy seperti ini. Kita lihat dulu bagaimana tingkat kekakuan, tingkat kepadatan zincnya. Dia bermain di kisaran angka 6,5. Saya ulangi sekali lagi, di bagian zinc alloynya kita mengukur, kita akan meraba melalui radiasi panas bagaimana tingkat kepadatannya. Hanya sampai di angka 6,5. Selanjutnya saya akan memeriksa di bagian zinc alloy oscillation slider. Kita tes dulu zincnya seperti apa, menunjukkan di angka mana. Jarang terjadi kalah di situ ya, kecuali di bagian drive gear, oscillation gear. Di bagian oscillation gear ini, justru oscillation gearnya menunjukkan tingkat kepadatan yang tinggi, jauh lebih padat dibandingkan drive gearnya tersendiri. Ini tidak disematkan bearing di sini. Tidak ada bearing, melainkan yang ada hanyalah busing. Ini ada busing satu di sini. Nah, ini busingnya. Ini sudah tidak ada lagi, hanya kita temukan di sana ada satu bearing di bagian main gear di sebelah kanan sana. 10 plus 1 ball bearing. Aduh, menurut saya Kyoto lihat-lihat dulu lah untuk review-reviewnya para reviewer di YouTube ya. Karena kami sudah mulai kritis terhadap jumlah bearing, terhadap kualitas bahan. Jadi mohon untuk tidak memberikan kami spek-spek yang hoax ya. Saya rasa sekarang ini di era modern seperti ini, kebanyakan pembeli itu sudah pada pandai melihat spek pada sebuah produk. Jadi berhentilah untuk memberikan pelanggan informasi-informasi yang hoax ya menurut saya. Jadi itu ya untuk Kyoto. Kalau kita perhatikan bearing yang asli itu ada di mana? Itu diletakkan pada di atas one way clutch. Satu juga bearing di main gear sebelah kiri. Tidak ada bearing di bagian lawn roller, tidak ada bearing di bagian pinion gear, dan tidak ada bearing di bagian knob handle. Ada 6 busing dan 3 ball bearing asli gitu. Jadi ball bearingnya ada sini, main gear sebelah kiri dan sebelah kanan, dan 1 bearing asli di atas one way clutch. Jadi bearingnya cuma ada 3 ya guys, dan selebihnya itu memiliki 6 busing. Waduh, parah ya guys. Ternyata bukan 10 plus 1 ball bearing, melainkan 6 busing dan 3 ball bearing asli, itu pun terbuka.
Wah, pranknya sadis betul ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di halaman komentar. Salam dari saya, sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam Englerman. Ya.